Hai guys, menjelang akhir bulan kita perlu waspada soal FUD ini yaitu government shutdown di Amerika Serikat. Kita akan lihat analisa ini dan ada juga analisa harga Bitcoin. Vitalik Buterin yang mengirimkan ETH-nya, analisa ETH, indeks mata uang dolar yang ini melakukan breakout ke atas, dan ada berbagai platform yang dihack, dan hal lainnya juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita mulai dulu dengan berita di mana MicroStrategy itu baru saja menambahkan pundi-pundi Bitcoin-nya sebanyak 5.445 Bitcoin, dan ini membuat mereka memiliki 158 ribuan Bitcoin senilai 4,68 miliar dolar di harga rata-ratanya 29.582. Berarti ini dalam posisi yang rugi, tetapi karena Michael Saylor targetnya adalah jangka panjang, jadi dia akan terus membeli Bitcoin semampunya karena ini adalah aset masa depan ya teman-teman. Kita akan lihat untuk analisa harga Bitcoin di mana kemarin terjadi penurunan, hari ini juga masih mengalami penurunan. Indikator ini menunjukkan adanya perlemahan di RSI dan juga MACD-nya, teman-teman. MACD-nya ini hampir mau melakukan bearish crossover ke atas, tetapi di time frame yang lebih kecilnya, yaitu time frame 4 jam, tampaknya ada perlambatan untuk penurunan harga Bitcoin dan sudah masuk ke dalam daerah oversold ya, teman-teman. Ketika harga Bitcoin itu kemarin itu mengalami oversold di daerah sini, meskipun tidak ada bullish divergence-nya, tetapi harga Bitcoin bisa naik dari situ. Sehingga ini adalah semacam daerah yang sudah mulai berpotensi untuk berbalik arah. Jika mengalami penurunan lagi, maka kemungkinan ada daerah yang lebih besar peluangnya untuk naik, yaitu di daerah kotak warna hijau ini, di daerah 25.600 sampai 25.900. Di situ adalah Fibonacci retracement yang 61,8 dan 78,6. Dari time frame 1 jamnya sendiri, ini kita lihat ada kenaikan daripada RSI-nya ketika dia membuat sedikit lower low di daerah sini ya teman-teman ya. Kondisi sekarang itu masih belum terjadi breakdown dari harga 25.200-an sehingga belum ada potensi untuk ke sini, tetapi Bitcoin harus naik itu melewati daerah harga 27.800-an ini agar bisa selamat daripada penurunan di bawah 25.200 ini. Sementara itu, untuk indeks mata uang dolar, dia mengalami breakout ke atas dari high yang sebelumnya, yaitu di tanggal 8 Maret ya teman-teman. Ini kelihatan dari harga di XY sendiri yang cukup keras kepala ketika dia melakukan pergerakan di daerah ini, di mana ketika terjadi breakdown seperti ini, dia tidak membuat lower low dibandingkan dengan low sebelumnya, sehingga masih tergolong bullish. Nah, kita lihat apakah hari ini itu bisa close dengan baik atau tidak. Kalau misalnya ada rejection ketika dia berusaha untuk close di atas 105,88, maka itu adalah tanda awalnya. Sedangkan kalau misalnya bisa close di atas, maka itu akan menunjukkan kalau ini adalah hal yang bullish untuk di XY. Bitcoin sendiri belum mengalami efek daripada kenaikan di XY ini. Apakah lagging atau efeknya itu sudah tidak terlalu besar ya teman-teman. Dan Vitalik itu baru saja mengirimkan 400 ETH atau sejumlah 600.000 dolar ke Coinbase. Tentu saja ini kemungkinan besar adalah dia mau menjualnya ya teman-teman. Tapi 400 ETH menurut saya bukan merupakan jumlah yang sangat besar dan saya yakin likuiditas di Coinbase itu cukup untuk bisa menampung 400 ETH ini ya teman-teman. Ini itu menambahkan jumlah ETH yang dikirimkan oleh Vitalik Buterin sampai dengan 2.421 ETH atau sejumlah 4 juta dolar dari tanggal 15 September. Tidak diketahui apa alasan Vitalik mengirimkan koin ini ke exchange. Dari harga ETH sendiri kita lihat kalau dia itu sekarang berada di support yang kuat dan cukup penting karena ini menopang harga ETH ini dari Juni 2022. Ini adalah daerah yang harus dijaga, yaitu di harga 1.560. Jebol dari sini maka akan ada low selanjutnya yaitu di harga 1.372 di sini. Sedangkan untuk ETH Bitcoin-nya ini dia mengalami bounce dari daerah support bawahnya itu dari beberapa hari yang lalu
dan sampai hari ini masih mengalami kenaikan. Ini menunjukkan kalau ETH outperform Bitcoin selama beberapa hari terakhir ini ya teman-teman, dan akan ada potensi terjadinya bullish crossover ke atas. Kalau kita lihat di time frame 3 harinya itu ada bullish divergence yang cukup jelas dari 3 titik ini. 1, 2, 3, itu di sini titiknya tersebut. RSI mengalami penguatan. Jadi cukup jelas ya, ada penguatan ketika ETH Bitcoin ini itu ke bawah di daerah ini, sehingga memperbesar peluang ETH itu akan outperform Bitcoin selama beberapa hari atau minggu ke depan. Dan ada banyak sekali berita mengenai hack ya, jadi ini banyak banget. Platform Mixin itu dihack, mereka mensuspend deposit dan withdrawal-nya, dihack sejumlah 200 juta dolar. Ditambah lagi ada kasus kesalahan dari exchange besar di Korea Selatan, Upbit, itu mengirimkan koin yang salah kepada user-usernya. Di mana usernya itu mau Aptos, tetapi Upbit mengirimkan koin Aptos yang palsu. Jadi ini kena scam lagi, tetapi dengan modus yang berbeda. Sehingga mereka melakukan freeze untuk deposit dan withdrawal sementara. Dan baru-baru ini juga HTX exchange yang tadinya adalah Huobi itu mengalami hack 5.000 ETH. Justin Sun baru saja menulis postingan ini, jumlahnya 8 juta dolar, tapi exchange HTX ini itu berhasil merecovery kerugian yang terjadi dari serangan ini. Semua aset itu aman di platform ini dan operasi bisa berjalan dengan normal. Ini adalah address daripada hacker tersebut, di mana dia mengatakan kalau 8 juta dolar ini adalah jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan 3 miliar dolar yang dipegang oleh user-user HTX. Ini juga sejumlah pendapatan HTX selama 2 minggu. Mereka bisa mendeteksi hack tersebut langsung ketika terjadi insiden kemarin dan melakukan aksi yang cepat untuk mencegah adanya kerugian ya teman-teman. Jadi banyak sekali kasus hack yang sekarang beredar. Kemarin juga wallet daripada Mark Cuban itu dihack dan ada hampir 1 juta dolar itu diambil. Apakah ini adalah semacam FUD yang terjadi, biasanya terjadi di wave 2, banyak berita-berita yang itu sifatnya memberikan sentimen yang bearish, tapi dampak daripada harga tersebut kepada koin-koin itu tidak terlalu besar. Cuma hal-hal seperti ini itu bisa membuat orang-orang pergi daripada kripto atau bisa menjual kriptonya. Nah, itu kita tidak tahu, tapi kita bisa bilang kalau harga altcoin itu cukup berada di bawah, dekat sekali dengan di supportnya. Salah satu contohnya adalah koin ETH ini sekarang berada di support, jadi dekat sekali dengan support ya teman-teman. Dan ada berbagai altcoin juga itu mereka di daerah ini dekat sekali dengan support yang ada di sini. Dan ada hal menarik juga di bulan September 2023 ini, di mana harga Bitcoin monthly-nya itu masih dalam posisi yang hijau ya teman-teman. Jadi kita masih berada di atas daripada open monthly yang sekarang, adalah hal yang cukup langka terjadi karena biasanya monthly return untuk Bitcoin di bulan September, lihat saja ini, itu rata-rata dalam posisi yang merah. Hanya di tahun 2015-2016, nah itu dalam posisi hijau, itu juga tidak terlalu besar, 2%, 6%. Sisanya adalah penurunan sebesar 7%, 13%, 6%, dan seterusnya. Sehingga bagi penulis ini menunjukkan kalau Bitcoin di bulan ini itu masih cukup kuat ya teman-teman. Tapi kita tidak bisa langsung beranggapan kalau Bitcoin tidak akan menjadi merah bulan ini karena ada FUD besar yang menunggu yang bisa memberikan ketidakpastian kepada investor Bitcoin. Ini yaitu government shutdown yang bisa terjadi di tanggal 2 Oktober ya teman-teman. Di mana ini belum pernah terjadi ketika Bitcoin itu sudah ada. Government shutdown adalah kondisi ketika pegawai-pegawai pemerintah itu tidak bisa lagi menerima gajinya, sehingga tentu saja mereka tidak akan bekerja karena tidak digaji. Nah, ini adalah hal yang aneh sebenarnya, karena kenapa harus ada hal seperti ini? Tentu saja ini bisa digunakan sebagai alat memanipulasi market saham sebelum ada Bitcoin, dan sekarang mungkin bisa ngefek juga ke Bitcoin.
Ada sekitar 2 juta personel militer dan 2 juta personel sipil di negara Amerika Serikat yang harus dibayar oleh pemerintah di tanggal 2 Oktober ini ya teman-teman. Dan ini itu bisa memberikan FUD kepada harga Bitcoin. Anehnya juga ini ada prediksi mengenai government shutdown, di mana peluangnya itu adalah 73%, ini cukup tinggi, adalah sesuatu yang perlu kita waspadai karena mungkin bisa melakukan sell off pada harga Bitcoin ya teman-teman. Tetapi apa yang sebaliknya bisa terjadi kalau misalnya tidak terjadi shutdown tersebut, itu artinya kita akan bullish. Kenapa? Karena untuk mencegah shutdown tersebut, mereka harus mencetak lebih banyak uang lagi, membayar 4 juta personel di pemerintahan. Dari sejarah biasanya shutdown itu tidak pernah terjadi, sehingga ini juga bisa menjadi katalis harga untuk harga Bitcoin. Akan kita update terus mengenai hal ini, dan itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.